Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki materi yang kedua. Kita akan membicarakan tentang penciptaan. Kisah penciptaan yang berada di dalam Alkitab. Nah, Alkitab sebenarnya memiliki kekhasan di dalam hal pengajaran di dalam Alkitab. Ada maksud-maksud tertentu, ada makna-makna tertentu yang khas di dalam Alkitab. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau apa sebenarnya yang sedang digambarkan di dalam teks Alkitab tentang peristiwa penciptaan ini? Nah, yang pertama mungkin saya bisa katakan bahwa penciptaan ini sedang ingin menunjukkan bahwa awal daripada segala sesuatu yang ada ini, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, Alkitab dengan jelas di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama menunjukkan bahwa kata menciptakan itu menggunakan kata bara. Kata bara merupakan kata yang eksklusif sebenarnya hanya digunakan oleh Allah. Manusia tidak pernah menggunakan kata kerja ini. Jadi tidak pernah manusia melakukan bara atau melakukan menciptakan dengan menggunakan kata bara. Karena sekali lagi kata bara ini digunakan khusus kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kata bara ini menunjukkan kepada satu peristiwa yang di dalam istilah bahasa Latinnya yaitu sebagai creatio ex nihilo, atau menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Berbeda dengan manusia, manusia tidak bisa menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa mengubah sesuatu yang ada menjadi ada. Makanya manusia biasanya menggunakan istilah bana atau membangun atau menjadikan, bukan menggunakan kata bara atau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, itu yang pertama, bahwa penciptaan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa Allah sebagai pencipta dan segala sesuatu itu sebagai ciptaan. Oleh sebab itu, Alkitab juga dengan tegas menunjukkan bahwa pencipta itu berbeda dengan ciptaan. Dia, Allah sebagai pencipta, tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Tidak ada unsur sedikit pun di dalam ciptaan yaitu memiliki sifat ilahi. Alkitab dengan jelas menunjukkan hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam proses penciptaan yang kita bisa lihat, itu menunjukkan dan memancarkan akan kemuliaan daripada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Sang Pencipta itu memiliki satu sifat yang dimana dia adalah Maha Kuasa. Dia mampu menciptakan, mengadakan segala sesuatu. Dengan kuasanya, maka semuanya itu menjadi ada. Nah, sifat yang kedua yang bisa kita lihat juga adalah dia itu memiliki hikmat yang sempurna. Karena segala sesuatu yang sudah dijadikan ini bisa terjadi dan bisa berjalan dengan begitu teratur, sesuai dengan fungsinya, dengan tujuannya, dan itu tentunya menunjukkan bahwa si pencipta ini atau sang pencipta ini adalah memiliki hikmat yang sempurna. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, bahkan dikatakan tidak ada kejahatan di dalam ciptaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan ini. Nah, lalu yang ketiga, kita juga melihat bahwa dengan ajaran-ajaran di dalam penciptaan ini, kita melihat dan kita bisa menolak, kita bisa memberikan satu argumentasi tentang paham-paham yang beredar tentang bagaimana Tuhan berhubungan dengan ciptaannya. Kita tahu, saya bisa memberikan satu contoh, saudara-saudara sekalian, tentang paham ateisme. Ateisme mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi Alkitab di dalam kalimat pertama di dalam Alkitab sudah dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu ada. Bahkan Allah yang mengadakan segala sesuatu. Jadi Alkitab juga di dalam peristiwa ini menunjukkan, bahkan menolak akan paham-paham yang beredar, yaitu salah satunya adalah paham ateisme. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam proses penciptaan ini
kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan dengan sedemikian baik dan sempurna. Makanya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi di sana kita melihat bahwa seluruh proses penciptaan itu bisa berjalan dengan baik, dan hasil daripada penciptaan itu dikatakan bahwa sungguh amat baik. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu struktur yang ditunjukkan di dalam peristiwa penciptaan ini, yaitu kita tahu bahwa penciptaan itu diadakan selama 6 hari. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab bahwa hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, Tuhan itu menciptakan atau membentuk ya dunia yang belum berbentuk. Lalu pada hari keempat, kelima, dan keenam, lalu Allah mengisi apa yang sudah diciptakannya itu, yaitu membentuk langit dan bumi. Sebenarnya di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, bahwa di sana dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, dikatakan di situ bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, diawali dengan kalimat seperti itu. Tapi setelah proses penciptaan itu, kita melihat yang asalnya bumi itu belum berbentuk, sekarang dibentuk oleh Tuhan di dalam hari pertama sampai dengan hari ketiga. Dan bumi yang kosong itu diisi oleh Tuhan pada hari keempat dan sampai dengan hari keenam. Jadi kondisi yang ada di dalam dunia yang belum berbentuk dan kosong itu sudah terjawab di dalam proses penciptaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu juga bahwa penciptaan ini, puncak daripada ciptaan itu adalah Tuhan menciptakan manusia. Dengan jelas Alkitab menunjukkan akan keistimewaan daripada manusia ini sebagai puncak ciptaan Allah. Kita melihat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Ada beberapa hal secara eksplisit ditunjukkan. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita melihat di sini bahwa eksplisit sekali bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia ini memiliki atribut-atribut atau sifat-sifat yang juga dimiliki oleh Allah. Manusia mirip dengan Allah. Manusia memiliki kemampuan-kemampuan yang juga dimiliki oleh Allah. Salah satunya adalah manusia memiliki rasio. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mencipta. Sama seperti Allah adalah pencipta, manusia juga memiliki kemampuan untuk mencipta. Itu adalah salah satu daripada, atau itu adalah ciri-ciri daripada manusia sebagai gambar Allah. Nah, lalu yang selanjutnya di dalam materi yang saya sampaikan adalah bukan hanya manusia sebagai puncak ciptaan, sebagai gambar rupa Allah, tetapi juga ditunjukkan sebagai penciptaan laki-laki dan perempuan. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini kita melihat bahwa penciptaan seorang perempuan atau seorang wanita di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa wanita itu sepadan, setara dengan laki-laki. Ya, wanita diciptakan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Ya, ada kata yang cukup menarik di dalam Alkitab, di dalam kata menciptakan. Kata menciptakan di sini menggunakan kata bana. Ya,
Berarti memang kita juga melihat bahwa kata bana itu adalah seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa kata bana itu adalah membangun atau menjadikan dari sesuatu yang sudah ada. Nah, dari sesuatu yang ada, dari mana kalau begitu perempuan diciptakan? Kita dengan jelas dikatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, dari tulang rusuk laki-laki. Nah, kata bana ini juga sebenarnya memiliki arti yang khas, saudara-saudara sekalian. Kata bana sebenarnya berarti membangun sesuatu yang besar, membangun sesuatu yang kokoh. Biasanya kata ini digunakan untuk membangun kota, atau membangun tembok pertahanan, atau juga untuk membangun menara. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa wanita atau perempuan diciptakan bukanlah sebagai makhluk yang lemah, tetapi manusia diciptakan sebagai penolong yang sepadan, penolong yang setara dengan laki-laki. Nah, itulah yang ingin ditunjukkan di dalam materi ini. Nah, lalu yang terakhir di dalam materi ini kita melihat bahwa Allah berhenti. Setelah Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah berhenti. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa maksudnya Allah berhenti? Allah berhenti berarti Allah sudah menyelesaikan seluruh rencana penciptaannya dan berakhir pada penciptaan pada manusia. Allah sudah menyelesaikannya, ya, sehingga manusia pada saat itu bisa hidup di ladangnya Tuhan, dan manusia bisa melakukan hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Allah mengkhususkan atau menguduskan hari yang ke-7 itu untuk manusia bisa bersekutu dengan Allah. Allah menyelesaikan penciptaannya, dan manusia sebagai gambar rupa Allah, sebagai wakil Allah yang akan menjadi mitra di dalam pekerjaannya di dalam dunia ini, dan semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, walaupun Tuhan sudah menciptakan seluruh penciptaan, di dalam penciptaan ini kita harus juga menekankan bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Allah terus bekerja, Allah terus melakukan karyanya. Tuhan terus memelihara daripada ciptaannya. Sampai saat ini Tuhan terus bekerja dan mendukung daripada segala ciptaannya. Nah, ini menolak juga pandangan daripada deisme, saudara-saudara sekalian. Deisme mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan, Allah membiarkan. Karena Allah sudah menanamkan atau sudah membuat ciptaannya itu dengan segala prinsip-prinsip, hukum-hukum, sehingga segala ciptaannya itu berjalan begitu saja. Gambaran yang seringkali digunakan untuk menggambarkan paham deisme adalah pabrik jam. Pada saat pabrik itu sudah menyelesaikan jam tangan itu atau jam dinding itu, lalu jam itu berjalan dengan sendirinya. Ya, jam tangan itu berjalan dengan sendirinya tanpa lagi harus ada campur tangan daripada pabriknya. Karena pabrik itu sudah menanamkan semua hukum, semua prinsip, baik itu mungkin hukum magnetik, kinetik, dan semuanya, sehingga jam tangan itu bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, itu paham daripada deisme. Tuhan menciptakan dunia, lalu Tuhan membiarkan karena Tuhan sudah menciptakan atau sudah menanamkan hukum-hukum di dalamnya. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan tidak, bahwa Tuhan tidak meninggalkan perbuatan pekerjaan tangannya. Di dalam sepanjang Alkitab kita akan melihat bagaimana Tuhan terlibat secara langsung di dalam karya ciptaannya. Nah, saudara sekalian, demikian materi pertemuan kedua ini mengenai penciptaan. Saya mengharapkan saudara-saudara bisa memahaminya, bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu, dan manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai puncak ciptaan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita sebagai manusia
yang sebagai gambar rupa Allah ini diberikan satu tugas untuk kita bisa mengerjakan bersama-sama menjadi mitra bagi Allah untuk melaksanakan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara-saudara. Amin.